Assalamualaikum, salam sejahtera, Kulanun. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nura Maningsi. Kita akan membahas penerapan sistem arsip digital berdasarkan sebuah rencana aksi nyata, tepatnya yang diterapkan di RSUD Walet, Kabupaten Cirebon. Pada kondisi ideal, pengelolaan arsip di subbagian tata usaha dan kepegawaian RSUD Walet diharapkan sudah berbasis sistem database arsip digital yang terintegrasi. Dengan sistem ini, proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan dokumen menjadi lebih efektif, cepat, dan akurat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi yang sudah ada dapat dioptimalkan sehingga arsip tidak lagi bergantung pada penyimpanan manual. Hal ini juga dapat mengurangi resiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan, masih terdapat beberapa hambatan yang menjadi tantangan utama. Pertama, arsip lama yang masih menumpuk, sehingga menyulitkan proses penataan dan pencarian dokumen. Kedua, beban kerja pegawai yang cukup tinggi menyebabkan proses pengarsipan sering tertunda. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga komputer, scanner, maupun ruang penyimpanan yang belum sepenuhnya mendukung digitalisasi arsip. Dan keempat, belum adanya SOP pengarsipan yang baku, sehingga pelaksanaan pengelolaan arsip belum memiliki standar yang jelas dan seragam. Hambatan-hambatan ini menjadi dasar perlunya optimalisasi, sehingga database arsip digital. Sebagai solusi atas berbagai hambatan yang telah diidentifikasi, saya mengusulkan untuk mengoptimalkan Sirama untuk sistem database arsip digital. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip pada subbagian tata usaha dan kepegawaian. Pada fase pertama, fokus utama adalah membangun fondasi yang kuat sebelum proses digitalisasi arsip dilakukan secara menyeluruh. Tahapan ini terdiri dari 4 langkah utama persiapan. Yang pertama, identifikasi dan inventarisasi, yaitu memetakan permasalahan awal serta mendata arsip aktif yang ada di subbagian. Tahap ini penting untuk mengetahui kondisi real pengarsipan saat ini. Kedua, klasifikasi sistematis, yaitu menyusun pola klasifikasi arsip agar lebih terstruktur dan mudah dinavigasi dalam sistem digital nantinya. Ketiga, pembuatan format database, yaitu merancang kerangka database awal menggunakan platform yang mudah diakses seperti Excel, Google Sheet, atau aplikasi lainnya sebagai dasar digitalisasi. Yang keempat, penyusunan SOP, yaitu membuat standar operasional prosedur sebagai pedoman penggunaan database agar pelaksanaannya seragam, tertib, dan berkelanjutan. Fase ini menjadi langkah awal yang sangat penting karena keberhasilan implementasi Sirama bergantung pada kesiapan struktur dan fondasi yang baik. Pada fase kedua, fokus utama adalah mulai melakukan transisi dari sistem arsip manual ke sistem digital melalui implementasi awal Sirama. Tahapan ini menjadi langkah penting untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik di lapangan. Nah, yang paling menarik dari tahapan alur kerja ini sebenarnya ada di langkah nomor 2. Setelah data mulai diinput, kita harus mensosialisasikan sistem ini ke para staf. Karena sekadar ngebangun database-nya aja itu nggak cukup. Mengajarkan dan membiasakan staf pakai sistem ini tiap harilah yang jadi rahasia sesungguhnya di balik kesuksesan adopsi teknologi. Selanjutnya, fase ketiga, evaluasi dan optimasi sistem, menyempurnakan mesin. Kita tahulah ya, sebuah sistem baru itu pasti butuh penyesuaian saat berbenturan dengan realitas kerja sehari-hari. Makanya kita harus ngetes efektivitasnya sebelum benar-benar diluncurkan ke semua orang untuk melihat langsung di mana letak macetnya. Monitoring rutin setiap 6 bulan sekali itu hukumnya wajib untuk menjaga performa sistem. Kenapa sih ini penting banget? Karena gampang banget buat sebuah tim untuk pelan-pelan tergelincir balik ke kebiasaan manual lama yang merantakan itu. Apalagi kalau tidak dipantau. Nah, cek rutin per semester ini adalah cara kita mastiin mesinnya tetap terawat dan penggunaannya nggak melenceng dari SOP yang sudah kita buat.
Inilah indikator keberhasilan terbesar kita, adalah perubahan waktu pencarian berkas dari yang dulunya hitungan jam menjadi hitungan menit saja. Cukup sekali klik, dokumen yang dibutuhkan langsung tersaji di layar. Dampak langsungnya dapat dirasakan pada aspek pertama, yaitu layanan prima di bagian tata usaha dan kepegawaian. Layanan administrasi menjadi lebih efektif, cepat, dan kepuasan pegawai maupun pengguna layanan meningkat. Kedua, kita tidak perlu khawatir lagi tentang berkas yang terselip, basah, atau rusak. Kita menerapkan standar keamanan total atau zero loss. Dokumen fisik rumah sakit yang bernilai historis dan medis kini terproteksi penuh dalam format digital yang aman. Ketiga, langkah ini adalah katalis transformasi kita. Pengarsipan digital yang aman ini adalah pintu masuk bagi RSUD Wallet menuju ekosistem digital seutuhnya. Sebagai bagian penutup dari pemaparan ini, kita sampai pada kesimpulan dan tindak lanjut. Poin utama yang perlu garis bawahi bersama adalah bahwa optimalisasi database arsip digital ini bukanlah sekedar pembaruan alat atau sistem semata, melainkan fondasi utama bagi transformasi layanan kita ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ada 2 tindak lanjut kritis yang harus kita penuhi. Pertama, komitmen berkelanjutan, di mana kesuksesan implementasi Sirama ini mutlak membutuhkan dukungan dan pengawalan yang konsisten dari pihak pimpinan. Kedua, adaptasi budaya. Kita memerlukan perubahan mindset dari seluruh staf administrasi untuk mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan manual dan beralih serta disiplin dalam menggunakan standar digital yang baru. Dengan 2 pilar tindak lanjut ini, kita optimis transformasi pelayanan digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan optimal dan selaras dengan core values berakhlak. Terima kasih sudah mengikuti sesi explainer kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan mari kita mulai langkah baru ini bersama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa.